Selamat datang kembali di channel Anime Zone. Pertarungan antara Roronoa Zoro dan Dracul Mihawk memang merupakan salah satu pertarungan yang paling dinantikan dalam cerita One Piece. Sama-sama menggunakan pedang dan sama-sama ahli dalam menggunakan pedang. Keduanya banyak diprediksikan akan kembali bertemu suatu saat nanti. Di awal cerita, Zoro sempat menantang Mihawk dan kalah dengan sangat memalukan. Hal itu karena Zoro masih belum banyak belajar tentang cara menjadi pendekar pedang sejati. Setelah kejadian itu, ia pun bertekad untuk tidak akan pernah kalah lagi dari siapapun dan akan membuktikan bahwa dirinya bisa menjadi pendekar pedang terhebat di dunia. Seiring berjalannya waktu, kekuatan Zoro perlahan tapi pasti sudah meningkat. Dan pastinya hal itu dikarenakan ia selalu belajar dari musuh-musuh kuat yang sebelumnya ia lawan. Misalnya saja Mr. One di Alabasta. Zoro harus mengakui keunggulan Mr. One yang kekuatannya berasal dari buah iblis yang memungkinkan dirinya untuk merubah tubuhnya menjadi pisau atau pedang. Lawan yang pastinya sangat merepotkan bagi Zoro. Tentu saja itu menjadi pelajaran berharga bagi Zoro untuk meningkatkan kualitasnya dalam berpedang. Hingga akhirnya ia mendapatkan sebuah pedang legendaris dari negeri Wano, yaitu Susui. Namun sialnya, ia bertemu dengan Kuma, salah seorang Shichibukai yang kekuatannya berada jauh di atas Zoro. Dan saat itu juga Zoro sedang melemah akibat mengorbankan dirinya untuk menerima semua penderitaan Luffy di Thriller Bark. Yang menarik adalah Kuma justru mengirimkan Zoro ke tempat di mana seorang pendekar pedang terkuat tinggal, yaitu Pulau Kuraigana, yang di dalamnya terdapat kastil tua yang ditempati oleh Mihawk seorang diri sebelum Perona akhirnya tiba. Pada saat itu, Zoro sendiri mengakui jika dirinya masih belum cukup kuat untuk bertarung melawan Mihawk, sehingga dia butuh belajar banyak bagaimana cara menjadi pendekar pedang sejati yang justru dari Mihawk itu sendiri. Keputusan yang aneh, tapi Mihawk bisa memahami kalau Zoro membuang harga dirinya demi temannya seorang, yaitu Luffy. Nah, pertarungan ulang antara Mihawk versus Zoro di akhir cerita One Piece memang terdengar sangat menarik, karena pada akhirnya Zoro bisa bertarung lagi melawan Mihawk dan mencoba untuk melampaui gurunya tersebut. Akan tetapi, menurut kami sebenarnya ada teori lain tentang siapa yang akan menggantikan Mihawk sebagai lawan terakhir dari Zoro sebelum akhirnya mewujudkan impiannya. Lalu, siapakah dia? Namun perlu diingat, ini hanyalah sebuah teori dan opini dari admin berdasarkan beberapa fakta yang ada. Jika kalian penggemar dari Marimo ini, silakan tonton video ini dan simak agar kalian tidak salah paham dengan maksud dari pembahasan ini. Baiklah, langsung saja kita mulai. Tapi sebelum itu, silakan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan informasi dan teori menarik seputar dunia One Piece dari channel Anime Zone. Kalau sudah, terima kasih. Seperti yang kita ketahui, Oda Sensei selalu memiliki rencana yang sulit ditebak dan kerap kali mengacaukan pikiran kita tentang alur cerita yang dibuatnya. Termasuk adalah rumor mengenai perang terakhir dari cerita One Piece ini. Nah, tidak ada salahnya jika kita mengulik sedikit tentang apa yang akan terjadi di akhir cerita nanti, serta lawan terakhir dari kelompok bajak laut topi jerami ini. Nah, seperti yang admin sebutkan sebelumnya, jika kita membahas tentang pendekar pedang yang akan menjadi lawan Zoro, kandidatnya cukup banyak. Misalnya saja Shiryu dari kelompok bajak laut Kurohige, Vista yang merupakan mantan komandan divisi bajak laut Whitebird, dan tentu saja Mihawk, sang pendekar pedang terkuat di dunia. Namun menurut admin, Mihawk dan Zoro bukan lagi sebagai musuh untuk saat ini dan kedepannya. Bisa dibilang sebagai rival, namun tetap berteman layaknya Mihawk dan Shanks. Mihawk sendiri sepertinya sudah tidak bergairah untuk bertarung sejak Shanks kehilangan lengannya. Jadi sebenarnya ia sedang mempersiapkan rivalnya di masa depan dengan melatih Zoro. Bisa dibilang Zoro merupakan pilihan bagi Mihawk untuk menghilangkan kebosanannya. Berbanding terbalik dengan Zoro yang tetap menganggap Mihawk adalah orang yang harus dilampauinya untuk bisa menjadi pendekar pedang terkuat. Namun, hal itu tidak semudah yang dibayangkan Verguso. Zoro harus melalui berbagai macam rintangan, mengelilingi dunia, dan tentu saja melawan musuh yang sangat kuat untuk bisa berduel kembali dengan Mihawk. Anggapan Zoro yang berpikir akan melawan Mihawk di akhir cerita nanti kami rasa tidak tepat. Masih ada satu orang lagi yang harus dikalahkannya sebelum ia benar-benar menjadi yang terkuat, yaitu kakek botak Gorosei. Mengapa demikian? Oke, berdasarkan hubungan Zoro dan Mihawk yang merupakan seorang guru dan murid, tentu saja Mihawk sudah memikirkan kalau suatu saat Zoro akan melampauinya. Namun sebelum itu terjadi, kami rasa ia akan membantu Zoro mengalahkan kakek botak misterius ini. Mungkin menurut kalian ini sangat liar, tapi entah mengapa ini terfikirkan oleh Mimin. Oke, kita lanjut.
Kita sendiri sudah mengetahui bahwa Gorosei merupakan budak dari Im Sama yang merupakan pemimpin dunia sebenarnya. Mereka adalah 5 orang kakek tua yang terlihat kuat, dan salah satunya adalah pendekar pedang. Orang ini tidak diketahui namanya, yang jelas dia memiliki penampilan berkepala botak, menggunakan pakaian berwarna putih, dan sering memegang sebuah pedang besar di tangannya. Pedang tersebut merupakan salah satu misteri besar, karena jenis dan klasifikasinya belum diketahui. Sebagai informasi, dalam dunia One Piece terdapat 3 tingkatan dari pedang, yaitu 12 pedang Saijo Owazamono sebagai yang tertinggi, 21 pedang Owazamono di peringkat kedua, dan 50 pedang Ryu Wazamono di peringkat ketiga. Pedang milik Mihawk, Yoru, dikenal sebagai pedang terbaik dunia yang pastinya masuk ke dalam peringkat pertama. Lalu, bagaimana dengan sosok Gorosei misterius tersebut? Banyak teori yang menyebutkan jika pedang tersebut adalah pedang legendaris milik keluarga Kitetsu. Dilihat sekilas dari penampilannya, ciri khas pedang yang dibuat keluarga Kitetsu terasa melekat pada pedang yang dibawa Gorosei tersebut. Nah, sekedar informasi, ada 3 pedang Kitetsu dalam cerita One Piece dan semuanya terkutuk. Pedang-pedang tersebut merupakan pedang terbaik. Zoro sudah memiliki salah satu dari 3 pedang tersebut, yaitu Sandai Kitetsu, pedang yang dibuat oleh Tengyama Hitetsu dan merupakan kelas paling rendah. Nidai Kitetsu merupakan salah satu dari 21 Owazamono yang merupakan pedang paling tangguh di dunia. Kuatannya mirip seperti Wado Ichimonji, Susui, dan Enma. Tapi, saat ini pedang tersebut sudah dikembalikan kepada Tengyama Hitetsu, dan kemungkinan Zoro akan mengambil pedang tersebut setelah perang Wano berakhir. Nah, menurut kami dan para fans lainnya, salah satu Gorosei tersebut mungkin adalah pemilik Sodai Kitetsu. Sodai Kitetsu sendiri adalah pedang terbaik yang memiliki kekuatan yang setara dengan Yoru milik Mihawk atau Murakumo Giri milik mendiang Whitebird. Untuk saat ini, kita masih belum tahu banyak hal tentang Gorosei. Kita tidak tahu seberapa besar kekuatan masing-masing dari mereka dan apa saja yang bisa mereka lakukan. Yang pasti mereka bisa bertarung. Pertarungan melawan Mihawk mungkin terdengar menarik, tapi pertarungan melawan salah satu Gorosei akan menjadi sebuah pencapaian besar bagi Zoro. Pertarungan melawan Mihawk mungkin masih akan terjadi, tapi hal tersebut akan menjadi sebuah ajang pembuktian sudah sejauh mana kekuatan Zoro berkembang. Melawan salah satu Gorosei misterius tersebut menjadi sebuah tantangan berat yang bisa menjadi puncak kesuksesan Zoro sebagai seorang ahli pedang terbaik di One Piece. Karena selain dia bisa mengalahkan salah satu orang paling berkuasa di dunia, dia juga akan memiliki salah satu dari 12 pedang Saijo Owazamono yang disebut paling kuat di dunia. Nah, kita tunggu saja kabar dari Oda, mungkin 5 tahun lagi. Yos, saatnya menjawab pertanyaan nakama. Dari Hendrayanto. Min, bahas di atas red line itu ada apa sih sebenarnya selain Marejoa? Oke, kita bakal berusaha sekuat mungkin untuk membahas teori-teori yang lebih gila lagi, termasuk tentang red line dan konspirasi Wahyudi di Marejoa. Pertanyaan selanjutnya dari Tegar Ramadan. Min, menurut Mimin, Lakiro saat melawan bandit gunung itu menggunakan buah iblis atau memang kekuatannya? Kalau memang murni kekuatannya, kira-kira apa? Oke, singkat saja, menurut Mimin itu murni kekuatannya si Lakiro tanpa buah iblis. Dikarenakan penciptaan karakter Lakiro yang terinspirasi dari tokoh cowboy bernama Lucky Luke yang bahkan kecepatan menembaknya mengalahkan bayangannya sendiri. Baiklah, itulah tadi jawaban dari admin untuk beberapa pertanyaan nakama di video sebelumnya. Terima kasih untuk antusias nakama sekalian dan semoga jawaban dari kami mampu memuaskan kalian lahir dan batin. Nah, itulah tadi pembahasan tentang musuh yang akan dihadapi Zoro saat perang terakhir di One Piece nanti. Perlu diingat, ini hanyalah spekulasi dan opini dari admin dan para sesepuh lainnya, bukan bermaksud untuk mendahului cerita atau apapun itu. Kami akan membuat sesi tanya jawab atau yang biasa disebut Q&A. Beberapa pertanyaan yang cukup menarik akan kita pilih untuk ditampilkan pada video selanjutnya. Jika menurut kalian pendapat kami ini masih keliru, kita bisa berdiskusi di kolom komentar di bawah ini, tentunya dengan sopan dan santai. Jika kalian suka video ini, silahkan like, share, dan subscribe. Satu subscribe dari kalian akan sangat membantu perkembangan channel kita ini. Dan last word, terima kasih.